Pemirsa, jadwal pendaftaran Pilpres 2024 terus mendekat. Usai keluar dari koalisi pengusung Anies Baswedan, Partai Demokrat belum juga menentukan langkah politiknya ke depan. Tidak banyak waktu yang tersisa, tidak banyak pula pilihan yang tersedia. Setelah wacana poros keempat dianulir pengusulnya, apa strategi Partai Demokrat untuk mengamankan tiket Pilpres bagi ketua umumnya? Saya pikir menilai tumpeng, menilai lukisan sulit. Tapi saya rasa tidak sesulit memilih koalisi nantinya, begitu kan, kira-kira begitu ya. Jadi jangan seolah-olah lebih sulit daripada menentukan koalisi. Suasana peringatan HUT Partai Demokrat seperti biasa terlihat meriah. Namun suasana kebatinan kader dan elit Partai Demokrat mungkin sedang gundah. Ketua Umum Partai Demokrat AHY boleh saja merasa tidak sulit memilih koalisi. Namun faktanya tak banyak pilihan yang masih tersedia bagi partai berlambang Mercy. DPP Partai Demokrat mengaku telah berkomunikasi dengan kubu pengusung baca pres Prabowo dan Ganjar. Komunikasi yang terjalin mulai mendekati tingkat pimpinan parpol dan rencana pertemuan dengan dua baca pres akan diagendakan. Saya sampaikan bahwa sampai hari ini ada komunikasi, baik dengan Pak Ganjar maupun dengan Pak Prabowo. Tetapi kan keputusannya sangat bergantung kepada pimpinan partai. Oleh karenanya keputusannya nanti kita tunggu saja. Bang, poros baru tertutup berarti kemungkinan poros baru. Dalam politik serba mungkin. Dalam politik itu serba mungkin, sehingga kalaupun toh terjadi garis Tuhan ternyata menentukan ada koalisi baru, ya bisa saja terjadi. Tapi kemungkinannya menurut saya sangat kecil ya. Kedekatan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Gerindra dalam acara Pepabri pekan ini memancing spekulasi soal koalisi. Tak hanya duduk satu meja, SBY dan Prabowo juga tampak bernyanyi bersama. Namun Prabowo tidak menjawab dengan jelas saat wartawan menanyakan rencana koalisi dengan Partai Demokrat. Ada indikasi lobby politik Pak Prabowo. Ya. Soalnya tadi udah akrab banget Pak, sampai nyanyi bareng kan Pak? Iya Pak. Ini kan akrab. Ya kita harus akrab. Sesama purnawirawan harus akrab. Sesama bangsa harus akrab. Ya. Tapi berarti ada lobby Pak untuk Partai Demokrat merapat ke koalisi pengusung Pak Prabowo? Ya itu demokrasi. Dalam konteks Pilpres, SBY dan Prabowo pernah bekerja sama dalam koalisi Indonesia Adil Makmur. Namun kemitraan itu tidak berjalan mulus karena Partai Demokrat kecewa AHY gagal menjadi cawapres Prabowo. Bahkan ada elit Partai Demokrat yang menuding ada politik transaksional di balik pemilihan Sandiaga Uno sebagai cawapres. Pada hari ini kami mendengar justru sebaliknya. Apa Bang? Ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami yang sangat mengejutkan. Padahal untuk menang bukan berdasarkan politik transaksional, tapi dilihat siapa calon yang harus menang. Pilihan berkoalisi dengan Partai Gerindra tentu bukan pilihan ideal bagi Partai Demokrat. Dalam barisan koalisi pengusung Prabowo, sudah ada Partai Golkar dan PAN yang berambisi mengajukan kadernya sebagai cawapres pendamping Prabowo. Sebagai pendatang baru dalam koalisi Indonesia Maju, peluang Partai Demokrat mendapat tiket cawapres tentu kurang menggembirakan. Padahal, alasan utama Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan adalah karena ketua umumnya gagal menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Ambisi Partai Demokrat mengajukan ketua umumnya sebagai cawapres sempat mendapat titik terang saat Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan melempar wacana poros keempat bersama PKS. Namun belakangan, wacana itu batal diwujudkan karena P3 memilih tetap berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dalam menjalankan politik amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kita niatkan sebagai ibadah, kita berkomitmen dengan kerjasama politik yang sudah kita tanda tangani dengan PDI Perjuangan.
Jadi nggak ada kelanjutan gitu Pak terkait Demokrat dan PKS. Kita istiqomah terhadap kesepakatan yang telah kita tanda tangani bersama dengan PDI Perjuangan. AHY juga berpeluang terjun dalam Pilpres dengan bergabung dalam koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Tantangannya, pertama, sudah ada P3 yang mengajukan Sandiaga Uno sebagai cawapres pendamping Ganjar. Kedua, keputusan sosok cawapres Ganjar mutlak ditentukan secara sepihak oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh. Nggak ikut ya nggak apa-apa. Sinyal merapatnya Partai Demokrat ke kubu Ganjar muncul dari Andi Arief. Sinyal itu dilontarkan usai rapat bersama Ketua DPD seluruh Indonesia. Progresnya kantor PDIP sama P3 kok deket ya? Itu aja kok. Hanya sekitar 1 bulan lagi, KPU membuka pendaftaran Pilpres 2024. Di masa injury time ini, tidak mudah Partai Demokrat menemukan mitra koalisi bila syarat tiket cawapres untuk AHY dipatok sebagai harga mati. Yang menarik, analis politik Adi Prayitno juga mengungkap ada hambatan lain Partai Demokrat dalam mencari mitra koalisi. Tentu perasaan insecure oleh tim pemenangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo perlu diantisipasi karena barang ini bisa liar dan itu bisa kontraproduktif. Takut merusak suasana batin para pendukung Prabowo dan pendukungnya Ganjar Pranowo. Jadi sekalipun Demokrat dibutuhkan, tapi orang partai politik manapun, poros politik manapun sedang berhitung karena seringkali Demokrat ini bermanuver cukup bebas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.